Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in dan itba'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang berjudul dengan bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah Tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya memilih sebagian tempat menjadi spesial, seperti Al-Haramain. Itu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Dengan hikmahnya Allah juga memilih beberapa dari manusia menjadi nabi dan rasul. Dan dengan hikmahnya Allah Jalla wa'ala juga memilih sebagian waktu yang spesial, seperti bulan Ramadan, dan juga diantaranya adalah bulan Muharram. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan apa? Dengan waktunya. Bagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya jumlah bulan itu ada berapa? 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan waktu, yang mana waktu tersebut jumlahnya ada berapa? 12 bulan. Nah, di antaranya ada 4 bulan haram. Haram di sini maknanya apa? Maknanya suci. 4 bulan yang suci atau yang agung, yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Jadi menzalimi atau menganiaya itu dengan cara apa? Dengan cara berbuat maksiat. Melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan yang diagungkan ini
Tidak boleh seseorang menganiaya dirinya dengan melakukan maksiat. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka juga memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda, beliau mengisyaratkan dengan berkata, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dah dzul hijjah wal muharram wa rajabu mudara alladhi baina jumada wa sya'ban. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau yang suci. 3 bulan berurutan, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta bulan Rajab yang berada antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang suci. Enggak. Keempat bulan-bulan haram ini telah diagungkan oleh orang-orang musyrikin Arab. Jadi sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ternyata orang-orang musyrikin Arab juga mereka mengagungkan 4 bulan ini. Di mana mereka tidak mau berperang di bulan-bulan tersebut. Ini di antara bentuk apa? Penghormatan terhadap 4 bulan yang agung ini. Bahkan ketika mereka harus berperang, ketika diharuskan harus berperang, maka mereka memilih waktu selain 4 bulan ini. Oleh karenanya di antara sebagian para sahabat, ada yang tidak bisa datang ke kota Madinah untuk berhijrah kecuali di bulan-bulan haram. Karena mereka tahu di bulan-bulan haram itu aman. Bahkan di surat Al-Quraisy kan dijelaskan. Di antara kebiasaan orang Arab, di bulan-bulan haram itu digunakan untuk apa? Untuk berdagang, untuk berbisnis. Kenapa? Karena pada bulan-bulan tersebut itu akan aman. Karena mereka semua menghargai bulan tersebut. Islam kemudian melanjutkan keyakinan tersebut. Itu apa? Tidak melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Adapun bila diserang terlebih dahulu maka tidak mengapa untuk membalas. Jadi kalau memulai maka ini diharamkan. Tapi ketika diserang maka kewajiban bagi kita untuk membela diri kita. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram adalah Allah Azza wa Jalla mengkhususkan untuk melarang seseorang bermaksiat di bulan tersebut. Jadi saat ini kita masih berada di bulan haram. Dimulai 2 bulan yang lalu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 1 bulan yang lalu ya. Dzulqa'dah, sekarang masih bulan Dzulhijjah. Dan bulan yang akan datang itu bulan Muharram. Ini di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwasanya Allah mengkhususkan di bulan ini melarang seseorang bermaksiat di bulan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah, Inna iddata asyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Walaupun bermaksiat dan berbuat zalim terhadap diri sendiri, asalnya memang dilarang untuk dilakukan kapan saja. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan pelarangan bermaksiat di 4 bulan haram ini, berarti dosanya tidak sama dengan maksiat yang dilakukan di luar bulan-bulan yang 4 ini. Dalam artian dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Demikian pula mafhum mukhalafah.
dari larangan ini, apa itu mafhum mukhalafah? Itu pemahaman terbalik ketika di bulan tersebut dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan tersebut itu dilipat gandakan, maka begitu juga dengan kebaikan, amal soleh. Amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Pahalanya beda dengan amalan yang dilakukan di luar bulan-bulan haram tersebut. Nah, di antara 4 bulan haram tersebut, yaitu adalah bulan Muharram, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Muharram. Amin. Merupakan bulan yang spesial. Bahkan di bulan Muharram ini tidak hanya Islam yang memuliakan bulan tersebut, yang memuliakan bulan Muharram. Banyak sekte dan bahkan agama selain Islam yang mengagungkan bulan Muharram. Orang-orang Yahudi mengagungkan bulan Muharram dengan berpuasa. Jadi orang Yahudi juga berpuasa itu di bulan Muharram. Orang-orang musyrikin Arab dahulu juga sama, berpuasa di bulan Muharram. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, mereka juga sama, mengagungkan bulan Muharram dengan apa? Dengan mengadakan hari perayaan kematian Husain radhiyallahu anhu. Siapa Husain? Salah satu anak Ali atau cucunya Rasulullah SAW. Yang disebut dengan hari Karbala. Itu pada bulan Muharram. Sedangkan orang-orang Nawasib, mereka merayakan 10 Muharram dengan bersenang-senang. Dan bahkan orang-orang Kejawen, nah kalau Kejawen ini di daerah kita, daerah Jawa, mereka juga sama, mengagungkan bulan Muharram dengan melakukan perayaan dan ritual tertentu. Intinya apa? Intinya adalah bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan spesial yang diagungkan oleh banyak pihak, bukan hanya kaum muslimin saja, termasuk umat Islam ya. Maka dari sini kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan bulan Muharram dari sisi Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah anjuran berpuasa di bulan Muharram. Secara umum, seorang muslim sangat dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Bagaimana sabda Nabi SAW, Afdalus siyami ba'da Ramadan, Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Jadi di sini disebutkan, Rasulullah menyebutkannya apa? Bulan Allah, yaitu Muharram. Baru setelahnya Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Nah, yang istimewa dari bulan Muharram ini menurut Islam adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW mengidhafahkan. Apa itu idhafah? Menyandarkan lafaz Muharram ini, ya, menyandarkan bulan Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz apa? Syahrullah, bulannya Allah. Dan kita tahu bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara tersebut adalah perkara yang mulia. Seperti masjid yang disebut sebagai rumah Allah. Masjid kan rumah disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan rumah tersebut adalah rumah yang mulia, yang agung, yaitu masjid. Juga seperti untanya Nabi Salih alaihissalam yang disebut dengan untanya ada kisahnya dalam Al-Quran. Mana untanya Nabi Salih ini keluar dari apa? Dari dalam batu. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu kisahnya? Singkat cerita, jadi kaumnya Nabi Salih ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Tidak mau menerima dakwahnya Nabi Saleh. Sama-sama mereka berkata, kami tidak akan beriman, tidak akan percaya dengan apa yang engkau sampaikan.
sampai engkau bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Dan Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Tentunya doa Nabi itu mustajab. Ini antara mukjizat Nabi Saleh. Dan ternyata ketika sudah terjadi apa yang mereka harapkan, mereka mengingkari janji. Makanya ini dinamakan unta Allah. Ini menunjukkan unta yang agung, unta yang suci. Juga seperti para rasul yang disebut dengan utusan Allah, Rasulullah, disandarkan ke Allah. Oleh karenanya bulan Muharram juga sama. Ya. Ia menjadi bulan yang spesial dan mulia karena Allah Azza wa Jalla menyandarkan bulan tersebut kepada dirinya. Itu di lafaz hadis yang sudah kita baca, Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Lalu bagaimana tata cara puasa di bulan Muharram? Karena kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Maka dalam hal ini para ulama itu mereka berbeda pendapat. Adapun secara umum menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya seseorang itu boleh berpuasa di bulan Muharram sebanyak-banyaknya. Namun tidak boleh berpuasa sebulan penuh. Ini menurut pendapat pertama. Jadi boleh sebanyak-banyaknya puasa di bulan Muharram, tapi nggak boleh full sebulan puasa. Ini menurut pendapat pertama. Kenapa katanya? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun pendapat kedua ya, mengatakan boleh seseorang itu berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kenapa? Karena zahir hadis, hadis yang nampak menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi nggak ada larangan. Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan banyak dipilih oleh para ulama. Namun apabila seseorang tidak bisa berpuasa sebulan penuh, maka ia boleh berpuasa sebanyak mungkin yang ia mampu ya, dan yang ia inginkan. Atau ia bisa berpuasa pada hari-hari yang dianjurkan ya, untuk berpuasa seperti pada hari Senin Kemis ya, atau Ayyamul Bid, atau bahkan hanya berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau antum kan santri sudah biasa ya puasa Senin Kemis. Nah, cuman belum dimulai lagi ya sekarang. Nah, ini anak ingatkan. Ini anak mengingatkan diri anak sendiri tentang agungnya bulan Muharram. Dan sekarang kita masih di bulan haram, bulan yang suci. Kemudian ada permasalahan, yaitu apakah berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram termasuk larangan puasa dahar? Apa itu puasa dahar? Puasa dahar itu puasa setahun penuh, jadi nggak ada jeda. Tiap hari puasa, tapi tetap buka kan ya. Cuman tiap hari terus nggak ada jeda untuk nggak puasa satu hari pun. Nah ini terlarang. Apakah puasa sebulan penuh di bulan Muharram ini merupakan termasuk larangan puasa dahar? Maka sebelumnya perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa habbas siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Dawud. Oleh karenanya diriwayatkan pula kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwa ia berpuasa sepanjang hari. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Umar. Berarti beliau itu salah satu sahabatmu muda. Sahabatnya Rasulullah yang dari kalangan anak muda. Karena anaknya siapa? Bukan Umar, Amr. Ada Umar, ada Amr. Ini beliau sahabat yang kuat. Bisa berpuasa sepanjang hari. Ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang telah disampaikan oleh sahabat tersebut, lantas
Nabi Muhammad SAW pun bersabda, berikan nasihat, ya. Sum fi kulli syahrin thalathatan. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Qala qultu utiqu akthar min dhalik. Qala sum salasata ayyamin fil jum'ati. Qultu utiqu akthar min dhalik. Qala aftiru yawmaini. Ada goyang. Baik. Kirain ada gempa. Udah gini. Baik, kita lanjutkan. Qala aftiru yawmaini wa sum yawman. Qala qultu utiqu akthar min dhalik. Qala sum afdalus sawmi sawma Daud siyama yawmin wa iftara yawmin. Waqra fi kulli sab'i layalin marratan. Rasulullah SAW bersabda kepada siapa tadi? Abdullah bin Amr. Berpuasalah 3 hari pada setiap bulannya. Itu puasa apa? Ayyamul Bid. Dan bacalah atau khatamkanlah Al-Quran sekali pada setiap bulan. Kemudian beliau berkata, ya, Abdullah bin Umar berkata, aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalau begitu, ya, berpuasalah 3 hari dalam 1 pekan. Jadi dalam seminggu puasanya 3 hari. Ini anjuran Rasul. Aku berkata lagi, aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda lagi, kalau begitu berbukalah sehari dan berpuasalah sehari. Aku katakan, aku masih mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, berpuasalah dengan puasa yang paling utama, yakni puasa Daud. Itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan khatamkanlah Al-Quran sekali dalam 7 hari. Ini amalan yang paling afdol, amalan sunnah yang paling afdol, puasa Daud dan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam seminggu sekali. Ada gak yang pernah khatam baca aja? Seminggu khatam. Ada nggak? Ada, belum pernah. Pas libur dicoba. Libur kan santai itu. Dicoba. Pas libur panjang. Kan nggak ada kegiatan. Atau bertahap. Kan Rasulullah tadi mengajarkan sebulan sekali khatam Al-Quran, baca aja. Jadi beda, ada target membaca, ada target murojaah, ada target nambah hafalan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Amr adalah target membaca dengan melihat. Ini kesempatan, antum lagi mondok, banyak waktu luang. Ini gunakan. Anjuran-anjuran dari Rasulullah, ini di antara sunnah. Ketika antum melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, berarti antum dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran tersebut. Pahala kedua adalah pahala mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun berpuasa setiap hari di bulan Muharram itu dibolehkan berdasarkan pendapat yang paling kuat, itu pendapat yang kedua. Ya. Yang dilarang dengan puasa dahar adalah puasa setiap hari selama 1 tahun penuh. Jadi kalau puasa setiap hari cuma sebulan, contohnya di bulan Muharram, karena ada hadis bahwasanya bulan Muharram adalah puasa di bulan Muharram adalah puasa yang lebih utama setelah puasa di bulan Ramadan. Adapun yang dilarang, yang termasuk larangan puasa dahar adalah puasa setiap hari selama 1 tahun penuh. Nah, ini bahaya, bisa membahayakan kesehatan kita. Makanya bunuh diri dalam Islam itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Ya. Berbeda dengan syariat Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada yang berbuat dosa kemudian bertobat, maka dia
faqtulu anfusakum, kan ada di ayatnya ya. Maka bunuhlah diri kalian. Sedangkan syariat Nabi kita Muhammad tidak. Justru bunuh diri itu hukumnya haram, dosa, ya dosa besar. Adapun untuk mencari keutamaan puasa sebulan penuh, ya, berturut-turut di bulan Muharram, maka tidak menjadi masalah. Bagaimana bolehnya seseorang berpuasa beberapa hari berturut-turut, seperti puasa Ayyamul Bid. Ini kan 3 hari berturut-turut, ya, tidak masalah. Atau puasa kafarat, contohnya puasa kafarat 3 hari berturut-turut, nggak masalah. Atau puasa bulan Ramadan, dan lain-lain yang puasa berturut-turut. Nah, di sini Ibnu Taimiyah, beliau memiliki pendapat yang lebih bijak, di mana beliau berpendapat bahwa bagi orang yang terbiasa puasa setahun penuh dengan puasa Daud, ya, maka yang terbaik baginya untuk tetap puasa Daud. Ya, jadi tidak perlu sebulan penuh. Kenapa? Karena dia sudah biasa. Ya, selama setahun penuh puasa Daud sudah terbiasa. Adapun bagi mereka yang tidak terbiasa puasa Daud, maka ia boleh jika berkeinginan. Ya, contohnya masih kuat, pengen nanti pas bulan Muharram full puasa. Ya, itu tepan maghribnya buka, seperti biasa, seperti bulan Muharram. Bedanya apa? Seperti bulan Ramadan. Bedanya kalau bulan Ramadan hukumnya wajib. Kalau puasa di bulan Muharram hukumnya sunnah. Tapi bagi para pemuda yang kuat fisiknya, terbiasa berpuasa, maka boleh di bulan Muharram nanti full, jika ingin full puasa selama 1 bulan itu tidak mengapa. Adapun puasa yang paling ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal berapa Asyura itu? 10 Muharram. Nah, ini pernah ditanyakan ya, puasa Asyura kapan itu? Tahun lalu ya? Oh, masih kemarin-kemarin, bulan Mei. Ini sekarang pembahasannya, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, dinamakannya puasa Asyura. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Adapun puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, kata Rasulullah, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Beda dengan puasa kemarin. Puasa apa? Puasa apa yang setahun yang lalu dan yang akan datang? Puasa Arafah. Adapun sejarah puasa Asyura itu ada setelah melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi Muhammad SAW berpuasa di Mekah, sebagaimana kaum musyrikin Arab juga berpuasa pada hari tersebut. Jadi berbarengan sama sama kaumnya. Jadi karena orang Arab juga sama berpuasa pada hari Asyura tersebut. Tahapan yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ternyata mereka sama berpuasa di hari Asyura, itu tanggal 10 bulan apa? Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, beliau meriwayatkan, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda yasumuna Asyura. Fasu'ilu an dhalik faqalu hadha al-yawm alladhi adfara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum, thumma amara bisawmihi. Ibnu Abbas, ini siapa Ibnu Abbas? Ya, namanya siapa? Abdullah. Banyak nama Abdullah ya. Tadi Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr. Ini berarti salah satu sahabat Rasulullah
dari kalangan pemuda. Beliau meriwayatkan tatkala Nabi kita Muhammad SAW tiba di Madinah, ketika beliau hijrah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian mereka ditanya, orang-orang Yahudi itu yang sedang berpuasa ditanya tentang masalah itu. Lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, sebelum disyariatkan puasa Ramadan, puasa Asyura ketika itu hukumnya wajib. Jadi sebelum diturunkan perintah puasa di bulan Ramadan, maka puasa wajibnya itu adalah pada puasa Asyura. Maka fase yang ketiga adalah ketika puasa Ramadan sudah disyariatkan, maka puasa Asyura pun kemudian menjadi sunnah dan tidak wajib. Makanya dalam kalau antum nanti belajar ini ulum syar'i, ya, di antara pelajaran yang pasti antum pelajari kalau antum lanjut ke ulum syar'i adalah usul fikih. Ya, ada usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih. Kalau fikih kan isinya, materi fikih-fikihnya. Ada hadis, ada usul hadis. Atau mustalah hadis. Di dalam kitab mustalah hadis, itu dijelaskan tentang apa? Kaidah-kaidah. Di antaranya, nasakh dan mansukh. Nah, itu antum nanti akan pelajari. Apa itu nasakh dan mansukh? Nasakh itu artinya yang mengganti atau menghapus. Menghapus aturan atau syariat yang lama. Diganti. Mansukh yang diganti. Contohnya seperti apa? Apa? Iya, bulan Muharram tadinya hukumnya wajib. Setelah ada perintah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, nah, dihapus yang tadi hukumnya wajib puasa Asyura itu diganti menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi sunnah. Contoh lainnya apa? Contoh nasakh mansukh. Ya, seperti yang tadi Anda jelaskan apa? Tapi itu kan beda syariat. Ini masih di syariat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak? Bukan. Ah, itu bukan syariat ini. Itu kan zaman ini beda zaman ya. Itu Nabi ini ya, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ini masih syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya adalah syariat nikah kontrak atau kawin kontrak. Ya, kalau tadi dengar itu di kajian udah dijelasin. Apa kawin Tio apa Tio? Ya, mut'ah. Bahasa Arabnya mut'ah itu kawin kontrak. Dan itu masih dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Mereka, Portugal. Oh, nggak tahu apa Portugal. Yang Anda tahu itu Rafidhah. Mereka masih melakukan syariat ini. Kenapa? Karena mereka meyakini mereka kenapa melakukan? Karena menganggap bahwasanya itu adalah sunnah. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi syariat itu sudah dinasah, sudah diganti, sudah dihapus. Kapan syariat itu terjadi? Syariat itu terjadi dulu ketika masa peperangan. Karena perang itu kan enggak sebentar, enggak sehari dua hari, berbulan-bulan. Dan tentunya ketika perang ya tidak mungkin membawa keluarga, anak istri. Dan laki-laki kan butuh. Di antara kebutuhannya bukan hanya makan minum, tapi menyalurkan syahwat. Supaya disalurkan ke jalur yang halal,
maka disyariatkanlah mut'ah, kawin kontrak. Dan tentu ada aturannya ketat, tidak sembarangan. Seperti itu. Nah, setelah itu baru dihapus syariat itu. Nah, itu contoh apa? Nasah dan mansukh. Apalagi contoh lainnya? Contoh lainnya adalah larangan ziarah kubur. Dulu sempat dilarang. Kenapa? Karena pas awal-awal Islam datang itu kan belum belum kuat tauhidnya, akidahnya, keyakinannya belum kuat. Jadi khawatir ketika ziarah kubur itu tidak dilarang, khawatir eh, bagian kaum muslimin melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu, meminta-minta kepada ahli kubur. Maka ketika para sahabat sudah kuat keimanannya, barulah ya, dibolehkan oleh Rasulullah untuk berziarah. Hadisnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, an ziyaratil kubur, fal'an fazurha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ziarah itu apa? Berkunjung. Ziarah itu apa? Berkunjung. Jadi kalau kita mau main ke tempat ustadz atau dengan teman, assalamualaikum, ana mau ziarah ke rumah antum. Itu artinya apa? Berkunjung. Cuman kalau kita image-nya itu yang kebayang di benak kita, ziarah itu ke kubur. Padahal ziarah itu umum. Ya. Kalau diidhofahkan ke kubur, ziarah kubur ya artinya datang ke kuburan. Kalau diidhofahkan, disandarkan ke nama orang, terkena ziarah ya, ke rumah teman. Maka maknanya adalah berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara, seperti itu. Nah, kemudian fase yang keempat, ya, itu fase yang terakhir, adalah di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, beliau berangan-angan ya, untuk melakukan puasa. Ya. Untuk puasa Tasyu'a. Ya. Tasyu'a itu puasa pada tanggal 9. Tasyu'a itu kan tis'ah, 9. Tanggal 9 Muharram. Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Ya. Pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari 9. Namun ternyata Nabi kita Muhammad SAW meninggal sebelum mendapati tahun depannya. Sehingga puasa ini menjadi sunnah. Kenapa? Karena menjadi bagian dari cita-cita Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun belum dicontohkan, walaupun Rasulullah belum melakukan puasa di tanggal 9 bulan Muharram, tapi Rasulullah sudah bercita-cita, sudah berniat. Oleh karena itu, tahapan akhir inilah yang lebih utama, yaitu seseorang berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ini tahapan akhir ya. Inti dari pembahasan dari tahapan ini itu disyariatkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram sekaligus. Namun apabila seseorang hanya mampu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, ya, maka itu boleh, ya, tidak apa-apa. Dan semoga ia mendapatkan keutamaan puasa Asyura. Itu apa keutamaannya? Terhapus, ya dihapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian sebagian kita mungkin telah mendengar tentang puasa di tanggal 11 Muharram. Ya, memang benar, ada sebagian riwayat yang menyebutkan hal tersebut, akan tetapi hadis-hadis tersebut riwayatnya, derajat hadisnya lemah, dhaif ya. Sehingga sebagian ulama sepakat bahwasanya yang disyariatkan hanya tanggal 9 dan 10 Muharram yang ditekankan. Namun apabila seseorang mau berpuasa pada tanggal 11 Muharram, maka boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena ia termasuk puasa pada bulan Muharram.
Hanya saja tanggal tersebut tidak ada kekhususan sebagaimana tanggal 9 atau tanggal 10. Seperti itu. Kemudian peristiwa pada tanggal 10 Muharram, ya, Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadi kejadian yang luar biasa di tanggal 10 Muharram, yaitu peristiwa selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran siapa? Fir'aun. Juga peristiwa tragis, yaitu meninggalnya siapa? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah pertama adalah kisah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda yasumuna Ashura fasu'ilu an dhalik faqalu hadha al-yawm alladhi adhfara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum thumma amara bisawmihi. Setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka ditanya tentang masalah itu. Lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam. Allah menolong Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ya, jadi Yahudi ini adalah Bani Israel, anak cucunya Israel. Allah menangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Jadi mereka, anak keturunan Bani Israel itu, berpuasa dalam rangka menghormati hari diselamatkannya nenek moyang mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan dari Fir'aun dan bala tentaranya merupakan peristiwa yang sangat besar. Dan juga Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Quran. Secara singkat kita mengisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi sangat genting. Allah Azza wa Jalla pun menyuruh beliau untuk pergi meninggalkan kota Mesir. Jadi tempat kejadiannya di mana? Di Mesir. Allah Ta'ala berfirman, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Allah Ta'ala berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Jadi diperintahkan oleh Allah Nabi Musa itu untuk kabur di malam hari. Kalau siang hari sama aja bunuh diri. Itu pun tetap dikejar. Jadi Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Musa kenapa harus malam hari, karena akan dikejar. Namun kepergian Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diketahui oleh Fir'aun. Sehingga Fir'aun mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang ikut bersamanya. Ketika pagi hari Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Karena jaraknya jauh, tidak dekat. Mulai keluar dari malam hari, pagi harinya masih di perjalanan. Bahkan kesusul sama siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Allah Ta'ala mengabadikan percakapan Bani Israel dengan siapa? Dengan Musa. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
Sudah mulai keluar dari malam hari, pas siang hari masih di perjalanan, belum nyampe. Lihat ke belakang, udah ada Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga saling lihat kiri kanan dan berkata kepada Nabi Musa, kita bakal kesusul nih, bakal ketangkap. Musa menjawab, sekali-kali tidak. Tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sebagian kaum Nabi Musa alaihissalam mengejek Nabi Musa alaihissalam karena menganggap bahwa mereka tidak akan selamat. Namun Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Allah pasti akan menolongnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya dalam meminta pertolongan pada Allah, dalam berdoa kepada Allah itu jangan sedikit-sedikit, jangan tanggung-tanggung. Harus bersabar dalam menanti pertolongan Allah. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Ini sudah terjadi. Jadi sabar itu memang nggak ada batasnya. Terus bersabar sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ada di belakang kita nih. Kata siapa? Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Tapi Allah belum menampakkan pertolongannya. Ini apa? Allah ingin melihat sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak sedikit dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan semakin kuat iman mereka. Jadi sudah menjadi sunatullah. Jadi manusia itu ada yang percaya, ada yang tidak. Makanya ketika kita berdakwah, ketika kita berusaha untuk menyebarkan syariat Islam, maka jangan sedih ketika ada orang yang tidak mau menerima apa yang kita sampaikan. Karena ini sudah terjadi dari dulu seperti itu. Iya. Sebelum mereka benar-benar tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya, benar saja Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, seperti kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa anaknya. Nabi Ismail. Udah apa namanya? Udah mau disembelih. Baru datang kabar dari Allah. Qad sadaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Jadi ini ujian terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap manusia pasti diuji. Antum pasti akan diuji. Sebelum mereka benar-benar tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya benar saja Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkan untuk memukul tongkatnya ke tanah. Dan tentunya Nabi Musa langsung sami'na wa ata'na. Dan seperti sebagian orang ketika diperintah bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Tapi orang-orang saleh ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perintah Allah itu tanpa bertanya. Apakah Nabi Musa bertanya, kenapa harus memukul tongkat ke laut? Nanti kalau dipukul bakal apa? Enggak. Langsung aja lakuin. Itu diantara tanda orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah, dalam mematuhi perintah Allah. Maka ketika tongkatnya dipukul ke tanah, air laut terbuka dan memberikan mereka jalan untuk lari dari kejaran Fir'aun. Ini kalau secara akal mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun, cukup Allah mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukul tongkat ke laut. Nabi Musa nggak nanya dulu, kelamaan ya. Langsung dituruti apa yang diperintahkan oleh Allah.
Allah Ta'ala berfirman, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha." Pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Itu tongkatnya tongkat biasa. Tongkat yang biasa digunakan untuk apa? Untuk apa? Nyok, ini lumut. Apa namanya? Nyongkel lumut di apa? Di batu-batu atau di tebing-tebing. Sehingga nanti lumutnya dimakan sama hewan-hewan ternaknya, hewan gembalaannya. Karena para nabi kan semuanya pengembala kambing. Tongkat biasa, bukan tongkat yang khusus Allah turunkan dari langit, bukan. Tapi ketika Allah berkehendak, itu hanya syariat saja. Makanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari nafkah orang tua kita rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, rezeki itu kan ilmu, makanan, itu datangnya dari Allah. Adapun kita mencari ini hanya sebagai apa syariat saja, ikhtiar kita, usaha kita. Bagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa. Walaupun Allah tidak memerintahkan Nabi Musa untuk membelah itu, untuk memukulkan baru terbelah, bisa terbelah. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dunia itu segala sesuatu harus ada usaha. Tidak mungkin kita lagi lapar, pengen kenyang, tiba-tiba kenyang, tiba-tiba ada makanan, enggak. Kita harus minimal kalau udah dimasakin, datang dulu ke dapur, ngambil piring. Kalau ada pelayan ya kita harus bayar pelayan. Ada usaha. Di dunia itu seperti itu. Kecuali di surga. Di surga baru serba otomatis. Full service. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Ini tentunya kejadian yang menakjubkan. Jadi ketika dibelah, lautan ini benar-benar terbelah sampai setinggi gunung-gunung. Sampai pada bengong dulu. Bahkan Fir'aun juga sama bala tentaranya pada bengong. Ya. Bahkan hewan-hewan yang ditunggangi itu pada nggak mau karena tahu ini apa? Bukan hal yang baik. Dengan iman yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat, Nabi Musa alaihissalam kemudian memukulkan tongkatnya ke tanah, sehingga terbukalah lautan yang ada di hadapannya, membentuk seperti gunung. Tentunya itu semua terjadi karena kehendak dan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun tongkatnya Nabi Musa alaihissalam hanya sebab. Jadi ini hanya sebab. Ketika seseorang menuntut ilmu, pengen pintar, ya harus menuntut ilmu. Pengen punya uang, ya harus bekerja. Ini hanya sebab. Adapun yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini adalah tempat untuk mencari sebab. Sebab dan akibat. Ketika orang malas, maka itu kan sebabnya malas, akibatnya akan bodoh. Malas belajar akibatnya bodoh. Malas bekerja artinya miskin. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebab untuk apa? Untuk menunjukkan mukjizat dan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di antara hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Musa adalah manusia pilihan. Jadi kalau langsung Allah bukakan, ya kelihatan kemuliaan Nabi Musa itu.
Tapi ketika Allah memberitakan Nabi Musa, ya pukulkan, langsung terbelah. Jadi orang-orang itu melihat, oh benar ini kekasih Allah, seorang nabi, seorang utusan Allah, sehingga menjadi dalil keyakinan bahwasanya ini benar-benar adalah utusan Allah. Walaupun tentunya ada saja orang-orang yang tetap kekeh, ya, tidak percaya dengan utusan Allah. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak hanya membuka satu pintu untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel lewat, akan tetapi Allah Jalla Jalaluh membelah laut menjadi 12 pintu agar Bani Israel lewat. Karena banyak, bukan satu dua orang. Bani Israel, anak keturunan Israel semuanya. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluh membelah laut menjadi 12 pintu agar Bani Israel yang terbagi menjadi 12 suku bisa lewat, ya, tanpa harus berdesak-desakan. Masya Allah. Jadi Allah itu kalau sudah memberi pertolongan gak tanggung-tanggung, sehingga mereka tidak berdesak-desakan, dan agar tidak terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bayangkan kalau cuma satu jalan, sedangkan orang yang mau masuk banyak, bisa jadi ada yang selamat, ada yang tidak. Ini semuanya selamat, Masya Allah. Ini berkat kesabaran. Dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan tanah laut tersebut kering agar mudah untuk dilewat. Bayangkan, masuk akal gak? Dalam waktu singkat yang tadinya laut menjadi kering. Sehingga enggak, kan kalau basah jadi becek, pada amblas kakinya. Ini enggak, kering. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel melewati jalan yang dibelah tersebut dan sampai ke seberang lautan, barulah Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tepi pantai. Jadi belum kekejar. Masih jauh di belakang. Nabi Musa alaihissalam saat itu hendak untuk memukul tongkatnya agar lautan kembali tertutup. Jadi ingin ditutup lagi kayak pintu. Kan pertama dibuka, ya logikanya supaya nutup ya pertama dipukul, kemudian terbuka. Mungkin ini logikanya berjalan. Berarti untuk nutupnya dipukul lagi, kayak gitu. Namun Allah Jalla Jalaluh menahan Nabi Musa alaihissalam. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun." Allah Ta'ala berfirman, dan biarkanlah lautan itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya masih melihat laut yang masih terbuka. Kenapa mereka yakin untuk masuk, ya, Fir'aun dan bala tentaranya? Karena melihat ini masih terus terbuka nih. Aman kayaknya. Mereka pun bingung. Apakah mereka harus melewati laut tersebut atau tidak? Namun karena keangkuhannya dan juga karena menjaga kewibawaannya dari pasukannya, Fir'aun pun memberanikan diri masuk terlebih dahulu. Biasanya kan kalau raja yang bukan muslim itu di belakangan, ini masuk terlebih dahulu, berani, ya, karena kesombongannya. Fir'aun masuk terlebih dahulu, ya, ke tengah laut. Ketika di tengah lautan dan lautan masih terbuka, Fir'aun pun mengabarkan bahwasanya lautan terbuka untuknya. Maka bala tentaranya pun kemudian ikut masuk bersama Fir'aun. Bayangkan saking sombongnya. Biasanya kan kalau raja itu, raja yang kafir, nyuruh bala tentaranya untuk duluan. Supaya kalau terjadi apa-apa, yang celaka bukan dia. Ini dia sendiri yang ngecek. Oh, ini aman nih. Nah, gitu. Maka bala tentaranya pun kemudian ikut masuk bersama Fir'aun. Ketika mereka semua telah masuk, maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya sehingga laut kembali tertutup dan Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Disebutkan bahwa tatkala Fir'aun akan meninggal dunia, ia pun bersyahadat. Bayangkan, Fir'aun pun sempat bersyahadat. Ini disebutkan, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ al-bahra
فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melihat laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Namun bagaimanapun juga taubat tidak akan diterima apabila ruh sudah sampai ke kerongkongan. Ini menjadikan dalil bahwasanya taubat tetap terbuka sampai kapan? Sampai ruh berada di kerongkongan. Jadi kalau udah syakarat, itu udah tertutup pintu taubat. Makanya ketika seorang berdosa kepada Allah dan berbuat maksiat, jangan tunda-tunda untuk bertobat kepada Allah. Karena tidak tahu besok kita masih bisa bangun lagi atau enggak. Disebutkan dalam sebuah hadis, malaikat Jibril jengkel melihat Fir'aun yang bertaubat di akhir hayatnya. Sampai jengkel malaikat, padahal malaikat kan setahu kita aman-aman aja ya, nggak ada sifat jengkel. Ini saking jahatnya. Jengkel melihat Fir'aun yang bertaubat di akhir hayatnya karena khawatir nanti akan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena kita tahu Allah itu Maha Pengampun, luas ampunannya. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, menceritakan kisah Fir'aun pada waktu itu, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahra fa'adussuhu fihi makhafatan an tudrikahul rahmah. Wahai Muhammad, kata Jibril, seandainya engkau melihatku kala itu, aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat. Jadi saking kesalnya sama Fir'aun dan khawatir diterima taubatnya di akhir hayatnya, karena kita tahu Allah itu maha luas ampunannya. Jadi malaikat Jibril mengambil tanah hitam dari dasar laut dan disumpal ke mulut Fir'aun. Dan tentunya ini sudah termasuk takdir Allah. Akhirnya meninggallah Fir'aun dalam kondisi taubatnya tidak diterima. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Al-ana wa qad asaita qablu wa kuntu minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Allah Ta'ala berfirman, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu. Dari dulu durhaka, gak pernah percaya. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kata Allah, kami selamatkan badanmu. Jadi yang diselamatkan oleh Allah, badannya aja, badan Fir'aun. Supaya apa? Supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dari kekuasaan Allah. Jadi banyak kisah-kisah terdahulu, tapi kebanyakan orang tidak mau mengambil pelajaran. Ketika ada masalah, kemudian diberikan nasihat, kamu jangan gini. Kalau gini nanti seperti ini. Kenapa tahu? Karena sudah ada zaman dahulu orang yang melakukan apa yang akan dilakukan oleh kamu akan terjadi seperti itu. Jadi kata Allah, banyak orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Teguran yang sudah banyak datang kepada Fir'aun ternyata tidak menjadikan ia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kisahnya ini menjadi pelajaran kepada kita dan orang-orang yang akan datang kemudian agar kita semua bisa menjauhi segala bentuk maksiat.
Oleh karenanya diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Firaun inilah, ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan berpuasa setiap tahunnya di tanggal 10 Muharram. Yang demikian pula lah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan disyariatkan kepada kita hingga akhir zaman. Ini menjadi dalil bahwa seseorang boleh bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan apa? Beribadah. Jadi boleh ketika dia bersyukur, dia bersyukurnya dengan cara beribadah. Yang diantaranya adalah ibadah puasa. Dalam Islam sendiri ada banyak dalil yang menyebutkan syariat akan hal ini. Di antaranya seperti Nabi Muhammad SAW yang berpuasa setiap hari Senin. Kenapa? Alasannya apa? Karena merupakan hari lahirnya beliau. Seperti banyaknya sholat malam Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukur. Rasulullah SAW itu bukan hanya sholat 5 waktu aja yang wajib, tapi sholat malam itu menjadi wajib khusus bagi beliau. Kenapa? Itu sebagai bentuk syukur beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala karena beliau terpilih menjadi manusia terbaik, menjadi utusan Allah, penutup para nabi. Seperti sedekahnya salah seorang sahabat bernama Lubabah ketika Allah Jalla Jalaluhu menerima taubatnya dan masih banyak yang lain. Kemudian yang terakhir, kisah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Setelah peristiwa membahagiakan, ternyata tanggal 10 Muharram juga menorehkan kisah luka. Kalau tadi kisah pertama kan kisah bahagia, yaitu selamatnya siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi ternyata di tanggal 10 ini ada kisah luka, ya, kisah yang sangat sedih. Yaitu kisah tragis meninggalnya cucu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Husain radhiyallahu anhu pada tahun 61 Hijriah di Karbala. Jadi Karbala ini nama tempat di mana ia dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Hasan dan Husain adalah cucu yang sangat disayang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keduanya sering dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Keduanya sering digendong dan tidak jarang karena keduanya Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak di antara kita. Saking apa? Saking cintanya terhadap kedua cucunya tersebut. Oleh karenanya, kita tidak meragukan bagaimana keutamaan keduanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keduanya, huma raihanatai minad dunya. Keduanya, yaitu Hasan dan Husain, kata Rasulullah, adalah aroma wewangianku dari dunia. Masya Allah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Namun yang paling utama dari keduanya adalah Hasan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah memujinya secara khusus, di mana beliau SAW bersabda, Inna bni hadha sayyidun wa la'alla Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, itu pemimpin, dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin lewat tangannya. Itu tangan siapa? Hasan. Sabda Nabi Muhammad SAW ini ternyata benar terjadi. Yaitu pada tahun yang disebut dengan Amul Jam'ah. Tahun apa? Tahun persatuan. Peristiwa terbunuhnya Husain, kita mulai dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu ayahnya sendiri. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan kubu Muawiyah meminta agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuntut pembunuh Utsman bin Affan sebelum mereka berbaiat kepada Ali. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin stabilitas, ya, keamanan berjalan terlebih dahulu. Jadi mengamankan dulu kepemimpinan.
Dan kondisi saat itu memang masih belum stabil. Karena apa? Pemimpin pada waktu itu yaitu siapa? Utsman. Sehingga Ali tidak bisa memenuhi permintaan dari kubu Muawiyah. Singkatnya terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Ini fitnah yaitu permasalahan di antara kaum muslimin, bukan antara muslimin dan kafir, di antara kaum muslimin. Ini para sahabat loh terjadi masalah. Namun para ulama memandang bahwa apa yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih benar daripada yang dituntut oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Singkatnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dengan ditikam di bagian kepala oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij di waktu subuh. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka orang-orang mengangkat Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk menjadi khalifah. Saat itu perseteruan antara kubu Muawiyah dan kubu Al-Hasan masih terjadi. Tatkala kedua pasukan telah berkumpul, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tanggal 41 Hijriah. Setelah ia memegang kepemimpinan selama 6 bulan, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, khilafatun an-nubuwah thalathatu sana, thumma yu'tillahu al-mulka au mulkahu may yasha. Khilafah kenabian itu selama 30 tahun yang direkomendasikan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Khilafah kenabian ini berakhir ketika Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun atau 3 bulan, 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab selama 10 tahun 2 bulan. Utsman bin Affan selama 12 tahun 4 bulan. Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan. Dan Hasan radhiyallahu anhu selama 6 bulan. Sehingga total adalah 30 tahun. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun Muawiyah radhiyallahu anhu tentunya memiliki segudang prestasi ya, dan kebaikan yang banyak di samping dengan kekurangan-kekurangan yang ia miliki selama hidupnya. Peristiwa penyerahan kekhalifahan oleh Hasan kepada Muawiyah membingungkan orang-orang Syiah. Karena ada dua kontradiktif yang sulit mereka kompromikan. Pertama, mereka meyakini bahwa Muawiyah kafir. Ini orang Syiah meyakini Muawiyah kafir. Padahal Muawiyah ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tidak boleh dikafirkan. Dan bahkan mereka menjadikan permusuhan terhadap Muawiyah adalah keimanan yang sangat tinggi. Jadi puncak keimanan menurut Syiah adalah memusuhi Muawiyah. Sementara Hasan menyerahkannya kepada Muawiyah, ya, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang kedua, mereka meyakini bahwa 12 imam mereka yang diantaranya adalah Hasan tidak pernah salah. Sementara sebagaimana keyakinan mereka, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir. Ya, tentunya yang benar adalah Muawiyah tidak kafir dan apa yang dilakukan Hasan benar. Ketika itu karena telah direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya Muawiyah memimpin semasa hidupnya pada tahun 56 Hijriah. Ia memerintahkan orang-orang untuk membaiat putranya yaitu Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah. Sebagian para ulama memandang bahwa meskipun hal tersebut merupakan ijtihad Muawiyah, namun hal tersebut merupakan kekeliruan karena ia menyelisihi kebiasaan orang-orang sebelumnya dalam memilih pemimpin berikutnya, yaitu ia menunjuk putranya untuk menjadi khalifah setelahnya, sementara masih ada para sahabat yang lebih tua dan lebih utama dari putra Yazid. Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin asalnya adalah sah. Namun yang lebih utama menjadikan khalifah seharusnya adalah selain dirinya. Ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah dan ia berada di Syam, Husain dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang berada di Madinah belum membaiat Yazid bin Muawiyah.
Ketika secara khusus diminta kepada Abdullah bin Zubair untuk membaiat Yazid, ia meminta waktu untuk berpikir. Namun di malam hari, ia pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah dan tidak membaiat Yazid. Kemudian utusan Yazid datang kepada Al-Husain untuk memintanya membaiat Yazid. Namun Husain memberi jawaban bahwa ia tidak mau membaiatnya secara sembunyi-sembunyi, melainkan ia meminta agar mengondisikan agar orang-orang melihat ia membaiat Yazid. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang tahu bahwasanya Husain ini menyetujui kepemimpinan beliau. Akan tetapi di malam hari ia berubah pikiran dan menyusul Abdullah bin Zubair untuk pergi ke Makkah. Penduduk Irak sangat cinta kepada Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Keluarganya Rasulullah SAW. Di antaranya Husain, Hasan dan Husain. Dan dahulunya mereka memang pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka mengetahui bahwa Husain radhiyallahu anhu belum membaiat Yazid bin Muawiyah, maka mereka pun mengirim surat kepada Husain agar Husain ke Irak untuk dibaiat oleh mereka. Jadikan pemimpin. Awalnya Husain tidak begitu peduli, ya. Akan tetapi surat berdatangan terus-menerus hingga sampai 500 surat datang dari Irak yang meminta agar Husain ke Irak untuk dibaiat jadi pemimpin. Ketika surat begitu banyak, Husain pun mengutus sepupunya bernama Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk mengecek kondisi yang sesungguhnya di Irak. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil ke Irak, yang kala itu yang menjadi gubernur adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu di Kufah. Sampai di Kufah, Muslim bin Aqil tinggal di rumah Hani bin Urwah, kemudian berdatanganlah orang-orang ke rumah Hani bin Urwah secara berkelompok maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan baiatnya kepada Husain melalui dirinya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tidak ingin ikut campur dalam fitnah, sehingga ia diam seakan-akan tidak mengetahui keadaan tersebut. Ini fitnah, ujian. Karena tidak boleh ada dua pemimpin di kaum muslimin. Padahal ia tahu, akhirnya ada sebagian orang yang melapor kepada Yazid bin Muawiyah tentang sikap Nu'man bin Bashir terhadap penyusup bernama Muslim bin Aqil. Mendengar hal itu, Yazid mengirim Ubaidillah bin Ziyad yang saat itu gubernur di kota Basrah untuk juga menjadi gubernur di kota Kufah menggantikan Nu'man bin Bashir. Sehingga ia pun menjadi gubernur dua kota. Ubaidillah bin Ziyad kemudian datang ke Kufah malam hari dengan mengenakan penutup wajah. Ia memberi salam kepada orang-orang yang dilewatinya, namun orang-orang justru menjawab, wa'alaikassalam wahai anak putri Rasulullah. Orang-orang di Kufah ternyata menyangka bahwa yang datang adalah Husain, anak putra Rasulullah. Dan setiap orang yang dilewatinya selalu menjawab salamnya dengan demikian. Maka Ubaidillah bin Ziyad pun memandang bahwa kejadian tersebut sudah bahaya. Ubaidillah bin Ziyad pun kemudian mengatur rencana dengan mengirim seseorang untuk berpura-pura sebagai orang dari Syam, membawa 3.000 dirham untuk mencari tahu siapa dalang dari pembaiatan orang-orang Kufah. Maka orang suruhan Ubaidillah bin Ziyad pun bertanya-tanya kepada orang-orang di Kufah tentang kemana ia bisa membawakan bantuan untuk Husain. Dan akhirnya orang-orang pun mengarahkannya kepada Muslim bin Aqil di rumah Hani bin Urwah. Maka orang suruhan Ubaidillah bin Ziyad pergi menemui Muslim bin Aqil berpura-pura sebagai relawan untuk Husain, dan ia lakukan hal tersebut berulang-ulang tanpa sepengetahuan Muslim bin Aqil. Akhirnya ketika Muslim bin Aqil memandang bahwa situasi sudah aman dan orang-orang di Kufah siap membaiat Husain, maka ia pun mengirim surat kepada Husain agar datang ke Kufah, yaitu Irak. Sesampainya surat tersebut, maka Husain bin Ali radhiyallahu anhu keluar dari Mekah menuju Irak di hari Tarwiyah, itu tanggal 8 Zulhijjah dengan seluruh keluarganya dan 72 pasukan berkuda. Jauh sebelum Husain sampai di Irak, persekongkolan antara Muslim bin Aqil dengan Hani bin Urwah
terungkap oleh Ubaidillah bin Ziyad. Hani bin Urwah pun dipanggil dan dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ditanyakan kepadanya keberadaan Muslim bin Aqil, namun Hani bin Urwah tidak tahu. Akhirnya ditampakkan kepadanya suruhan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Hani bin Urwah pun sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu. Maka Ubaidillah bin Ziyad pun bertanya kembali kepadanya tentang Muslim bin Aqil. Tapi Han bin Urwah berkata, demi Allah, meskipun ia berada di kakiku, maka aku tidak akan kabarkan kepada engkau. Akhirnya ia pun dipukul dan dipenjara. Tatkala sampai kabar kepada Muslim bin Aqil bahwasanya Hani bin Urwah dipenjara, maka ia pun mengumpulkan orang-orang yang membaiat Husain berjumlah 4.000 orang untuk mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad. Karena Ubaidillah bin Ziyad pintar menyiasati keadaan, maka ia menyusun strategi agar bagaimana orang-orang Kufah meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memanggil pemimpin-pemimpin di Kufah dan menakut-nakuti mereka agar meninggalkan Muslim bin Aqil. Karena jika tidak, maka akan ada tentara dari negeri Syam untuk membantai mereka. Karena orang-orang Irak asalnya penakut, maka mereka mulailah satu persatu dari kabilah-kabilah untuk menarik kaumnya. Hingga akhirnya berkurang sedikit demi sedikit hingga tersisa Muslim bin Aqil sendiri. Semuanya ternyata berkhianat, padahal sebelumnya mereka berbaiat dan berjanji untuk membela Husain. Akhirnya Muslim bin Aqil pun berjalan sendiri mengelilingi kota Kufah dalam kondisi kebingungan kemana ia hendak pergi. Tatkala ia merasa haus dalam perjalanan, maka ia pun mengetuk suatu pintu rumah untuk minta minum. Pintu tersebut pun terbuka dan memperlihatkan seorang wanita. Muslim bin Aqil pun menyampaikan hajatnya, namun sang wanita bertanya siapa dia. Ketika ia menjawab bahwa dirinya adalah Muslim bin Aqil, maka akhirnya ia pun dipersilahkan masuk dan diberi minum. Anak dari sang wanita yang mengetahui bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya pun pergi melapor ke Ubaidillah bin Ziyad, sehingga akhirnya Muslim bin Aqil pun ditangkap dan dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Singkatnya, Ubaidillah bin Ziyad ingin membunuh Muslim bin Aqil atas pemberontakannya tersebut. Namun sebelum ia dibunuh, ia meminta untuk membuat wasiat. Maka ia pun berwasiat kepada salah seorang kerabatnya untuk memberikan pesan kepada Husain radhiyallahu anhu yang isi wasiatnya sebagai berikut: irji bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul Kufah fa inna ahlul Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni wa laysa likadhibi ra'i. Pulanglah bersama keluargamu kembali ke Mekah, dan janganlah engkau terpedaya dengan penduduk kota Kufah, karena sesungguhnya penduduk Kufah telah menipumu dan menipuku, dan tidak ada pendapat yang kita dengar dari seorang pendusta. Maka Muslim bin Aqil pun terbunuh pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang keluar dari kota Makkah pada tanggal 8 Dzulhijjah telah dinasihati oleh para sahabat agar tidak pergi ke Irak. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabatnya ya. Jadi sama-sama sahabat Rasulullah dari kalangan para pemuda. Ia berkata menasihati Husain radhiyallahu anhu, laula an yuzriya bi wa bikan nasu la shabastu yadi fi ra'sika falam atruka tadhhab. Jika seandainya kita tidak direndahkan oleh orang-orang, maka aku meletakkan tanganku di kepalamu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun Husain tetap saja berjalan dan mengabaikan nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula dengan Umar radhiyallahu anhuma, bahkan ia mengejar Husain yang telah berjalan beberapa hari. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, qala Ibnu Umar, aina turid? Faqala lahu al-Iraq, wa idza ma'ahu tawamiru wa kutubun. Faqala hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum. Faqala la ta'tihim
فأبى فقال ابن عمر إني محدثك حديثا إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وإنك بدعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فأبى أن يرجع قال فأغتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. Berkata Ibnu Umar kepada Al-Husain, kemana engkau hendak pergi? Jadi Ibnu Umar mencegah apa? Husain. Husain berkata ke Irak. Dan ia membawa gulungan-gulungan surat. Husain berkata, ini surat-surat mereka dan baiat mereka. Ibnu Umar berkata, ya, jangan datangin mereka. Akan tetapi Husain menolak. Maka Ibnu Umar kembali berkata, sesungguhnya aku ingin menyampaikan satu hadis bahwa sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi SAW dan memberi pilihan kepadanya antara dunia dan akhirat. Dan ia memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Dan engkau adalah satu bagian dari Rasulullah SAW. Demi Allah, jangan ada keturunannya seorang pun yang memilih dunia. Ya, karena kepemimpinan ini adalah dunia. Makanya di antara nasihat Rasulullah, seorang da'i tidak boleh masuk ke politik. Karena ini kan urusan dunia. Ini nasihat dari sahabatnya, yaitu Abdullah bin Umar kepada Husain. Dan tidaklah Allah palingkan atas kalian kepada yang lain kecuali itu lebih baik bagi kalian. Namun Husain tetap enggan untuk kembali. Maka Ibnu Umar memeluknya dan menangis seraya berkata, aku menitipkan engkau kepada Allah, wahai orang yang akan terbunuh. Padahal ini masih ini. Jadi udah saking apa? Saking sayangnya Ibnu Umar kepada sahabatnya supaya jangan pergi. Tapi masih kekeh ingin pergi. Padahal Ibnu Umar sudah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis ini adalah doa ketika seseorang mau pergi, mau pulang. Itu doanya apa? Astaudiukallah. Jadi contohnya ada keluarga kita mau pulang, menjenguk kemudian pulang. Kita doakan astaudiukallah. Aku menitipkan engkau kepada Allah. Demikian pula Abdullah bin Zubair menegur Al-Husain. Jadi bukan hanya Ibnu Umar aja. Bahkan Abdullah bin Zubair juga ya menghalanginya. Ia berkata kepada Husain, "Aina tadhhab? Ila qaumin qatalu abaka wa ta'anuka akhaka?" Kata Zubair, "Kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Apakah engkau ingin pergi kepada kaum yang mereka membunuh ayahmu dan telah meracuni saudaramu?" Namun ternyata Husain tetap bersikeras untuk pergi. Abu Sa'id al-Khudri juga menasihati Al-Husain dengan berkata, "Ya Aba Abdullah." Karena anaknya Husain apa? Abdullah. "Ya Aba Abdullah, inni lakum nasihun wa inni alaikum mushfikun wa qad balagani annahu katabaka qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj fa inni sami'tu abaka yaqul bil Kufah wallahi laqad maliltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni wa ma balawtu minhum wafa'an wa man faza bihim faja bisahmil akhyad wallahu ma lahum sabatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala saifin." Wahai Abu Abdullah, ini kunyah untuk siapa? Husain. Sesungguhnya aku menasihati engkau dan aku khawatir atas kalian.
Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa penolong-penolong kalian di Kufah telah menulis surat kepadamu, meminta agar engkau pergi kepada mereka. Maka jangan engkau pergi kepada mereka. Sesungguhnya aku telah mendengar ayahmu berkata tentang penduduk Kufah. Demi Allah, aku telah bosan dan benci kepada mereka, dan mereka bosan dan benci kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang menunaikan janji. Barang siapa yang mendapatkan mereka, maka ia telah mendapatkan saham yang merugikan. Demi Allah, mereka tidak memiliki keteguhan, tidak memiliki tekad atas suatu hal, dan tidak pula sabar dalam peperangan. Meskipun Abu Sa'id al-Khudri berkata demikian, namun Husain tetap pergi dan mengabaikan perkataannya. Dalam perjalanan Al-Husain bertemu dengan seorang penyair dari Irak, maka ia pun bertanya kepadanya tentang penduduk Irak. Dan penyair tersebut berkata, "Qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah." Hati-hati mereka mencintaimu, tapi pedang-pedang mereka bersama Bani Umayyah. Artinya penduduk Irak akan membunuh Husain radhiyallahu anhu. Namun meskipun mendengar hal tersebut, Husain tetap pergi ke Irak. Ketika Husain tiba di suatu tempat bernama Al-Qadisiyah, datanglah surat kepadanya yang mengabarkan bahwa Muslim bin Aqil telah meninggal dunia. Ketika itu, Husain mulai berubah pikiran untuk kembali ke Makkah, karena sudah tidak ada orang yang bisa ia temui dan semua penduduk Irak telah mengkhianatinya. Akan tetapi, ketika ia ingin kembali, ternyata kerabat dari Muslim bin Aqil tidak ingin pulang dan berkata, "La wallahi la narji'u hatta nudrika ta'rana." Tidak, demi Allah kami tidak akan kembali sampai kami menuntut balas ayah kami. Akhirnya Husain pun mengalah dan tetap berjalan menuju Irak. Ubaidillah bin Ziyad kemudian mengirim seorang bernama Al-Hur bin Zaid At-Tamimi untuk membawa pasukan menuju Husain dalam rangka mencegahnya untuk pergi ke Irak. Ketika Al-Hur bin Yazid telah bertemu dengan Husain, maka Al-Husain pun dicegat. Dengan penuh penghormatan, Al-Hur berkata, "Hendak kemana engkau, wahai putra dan putri Rasulullah SAW?" Maka Husain pun menjawab, "Ke Kufah, Irak." Maka Al-Hur berkata, "Sesungguhnya aku memerintahkan engkau untuk kembali, dan agar Allah tidak menjadikanku bermasalah dengan engkau. Kembalilah kemana engkau datang. Atau pergilah ke negeri Syam, di mana di sana ada Yazid, dan jangan pergi ke Kufah." Al-Husain pun menjawab, "Celaka engkau. Engkau kehilangan ibumu, apa yang engkau inginkan?" Mendengar hal tersebut, Al-Hur pun berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya yang mengatakan itu kepada saya selain orang Arab, dan ia berada di suatu yang sama dengan engkau, maka tentu akan aku balas. Dan aku tidak akan lupa untuk menyebut nama ibunya pula." Jadi ini adalah ucapan apa? Ucapan yang nggak baik. Akan tetapi, tidak ada cara menyebut ibumu kecuali dengan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan. Intinya Al-Hur tidak bisa mencegah Husain, dan ia pun terus berjalan menuju Irak hingga akhirnya sampai di suatu tempat bernama Karbala, itu di Irak. Ketika Husain tiba di Karbala, ia bertanya nama tempat tersebut, maka ada yang menjawab bahwa nama tempat tersebut adalah Karbala. Maka Al-Husain menjawab, "Karbun wabala," yang artinya malapetaka dan bencana. Ubaidillah bin Ziyad kemudian mengutus pasukan yang lain yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad dengan jumlah 4.000 pasukan. Ketika Umar bin Sa'ad bertemu dengan Husain, maka Husain diajak untuk bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad. Namun Husain enggan untuk bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad dan justru meminta Umar bin Sa'ad memilih salah satu dari tiga pilihan, yaitu membiarkan Husain kembali ke Makkah, atau membiarkannya pergi ke perbatasan kaum muslimin, atau membiarkannya pergi ke Yazid di Syam. Ketika Umar bin Sa'ad kembali dan melapor kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang permintaan Husain, di sisinya terdapat seorang provokator bernama Syamir bin Ziljayushan. Ia memujuk Ubaidillah bin Ziyad untuk tidak mengikuti tuntutan Husain dan tetap memerintahkan Husain
untuk tunduk pada hukum yang ditetapkan Ubaidillah bin Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad pun terprovokasi dan menetapkan apa yang disarankan oleh Syamin bin Zilzawshan. Maka kembalilah Umar bin Sa'ad bersama dengan Syamir bin Zilzawshan kepada Husain untuk menyampaikan keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Namun karena Husain tetap tidak mau, maka mulailah pasukan Ubaidillah bin Ziyad menyerang Husain. Tentu perlawanan yang tidak sepadan ketika 5.000 pasukan melawan 70 pasukan Al-Husain. Dan ini merupakan kesombongan dari Ubaidillah bin Ziyad mengirim pasukan yang begitu banyak untuk melawan 70 pasukan Al-Husain. Maka Husain pun berkata kepada pasukan Ubaidillah bin Ziyad, kembali, ya, hisablah diri kalian. Apakah pantas kalian membunuh orang seperti diriku, sementara aku adalah cucu Nabi kalian? Dan tidak ada cucu Nabi di atas muka bumi saat ini kecuali aku. Dan Ali bin Abi Thalib adalah ayahku. Dan Ja'far, pemilik dua sayap, adalah pamanku. Dan Hamzah, pemimpin para syuhada, adalah paman ayahku. Dan Rasulullah SAW telah berkata kepadaku dan kepada saudaraku, kedua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Mendengar nasihat Husain, 30 orang dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad berbelot kepada pasukan Husain, yang diantaranya adalah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Ketika ia ditanya oleh pasukannya, maka ia pun berkata, demi Allah, sungguh telah dihadapkan kepadaku antara surga dan neraka. Dan demi Allah, aku tidak memilih apapun selain surga, meskipun tubuhku dicincang dan dibakar. Hari itu adalah hari Kamis, ya, di mana mereka saling bertemu. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Husain memerintahkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad untuk sholat sendiri, dan Husain juga sholat sendiri. Akan tetapi mereka enggan dan memerintahkan Husain untuk menjadi imam untuk mereka. Maka kemudian mereka pun semua sholat dan dipimpin oleh Husain. Ketika selesai sholat, ada sekelompok orang yang datang menuju Husain. Maka beberapa dari utusan Husain pergi kepada orang-orang tersebut dan bertanya tentang apa yang mereka kehendaki. Maka mereka pun menjawab, tidak ada pilihan lain, tunduk kepada aturan Ubaidillah bin Ziyad atau berperang melawan kami. Setelah perkataan tersebut disampaikan kepada Husain, maka ia berkata, amhiluna hadhihi laylah wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa ta'ala. Sampaikan kepada mereka untuk beri tangguh kami malam ini. Besok kami akan kabarkan keputusannya. Sesungguhnya saya ingin salat kepada Rabbku karena aku suka untuk salat kepada Rabbku tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang pun malam itu salat bersama dengan orang-orang. Ia berdoa dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Tepat keesokan harinya, hari Jumat 10 Muharram, Husain memberi keputusan bahwa ia tidak mau ikut dengan keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya terjadilah peperangan karena jumlah pasukan yang tidak seimbang, maka Husain pun melihat pasukannya terbunuh satu persatu. Ketika semua telah meninggal dan tersisa Husain sendiri, maka tidak ada yang berani menghadapinya karena takut dan ragu, karena Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu yang panjang di siang hari, tidak ada yang berani melawannya. Akhirnya datang Syamir bin Zilzawshan dan memprovokasi pasukannya dengan berkata, waihakum, sakilatkum ummahatukum, ahitu bihi waqtulu. Celaka kalian, kepung dan bunuhlah dia. Namun meskipun sebagian dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad menyerang Husain, mereka masih takut membunuh Husain. Akhirnya Syamir kembali berteriak, waihakum, madza tanzurun? Uqdumu, celaka kalian, apa yang kalian tunggu? Maju. Akhirnya mereka pun maju dan berusaha membunuh Husain. Meskipun Husain juga membunuh banyak orang, namun bagaimanapun karena kalah jumlah, Husain pun terbunuh. Maka datanglah Syamir dan memotong kepala Husain dan dibawakan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ada banyak yang terbunuh bersama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah saudara-saudara seperti Ja'far bin Ali,
Abbas ya, bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Muhammad bin Ali, dan Utsman bin Ali. Kemudian anak-anak dari Husain pun juga terbunuh, di antaranya Abdullah, Ali. Adapun Ali Zainal Abidin tidak dibunuh. Anak-anak Hasan juga terbunuh, di antaranya Abdullah, Qasim, dan Abu Bakar. Anak-anak Aqil bin Abi Thalib juga terbunuh, di antaranya Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Adapun anak-anak Abdullah bin Ja'far yang terbunuh adalah Aun dan Muhammad. Semua Ahlul Bait terbunuh bersama Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini kejadian yang sangat menyedihkan. Di waktu hari meninggalnya Husain, Ibnu Abbas yang berada di Mekah dan bermimpi, ia berkata, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam binisfin nahri ash'ata a'bara ma'ahu qaratun fiha damun yaltaqituhu yatatabba' fiha syai'an. Qultu ya Rasulullah, ma hadha? Qala damul Husain wa ashabihi lam azal attabi'uhu mundul yaum." Beliau bermimpi, aku bermimpi melihat Nabi SAW pada pertengahan siang, kusut rambutnya dan berdebu, bersamanya sebuah botol berisi darah yang beliau kumpulkan atau mencermati sesuatu di dalam botol itu. Aku pun bertanya di dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, apa ini?" Beliau menjawab, "Ini adalah darah Al-Husain dari para sahabatnya. Aku mengumpulkannya sampai hari ini." Fahafidna dzalikal yaum fawajadnahu qutila dzalikal yaum. Amr berkata, kami mengingatnya hari itu, ternyata kami dapati bahwa dia, yaitu Al-Husain, terbunuh hari itu pula. Inilah kisah terbunuhnya Husain dengan kezaliman. Adapun Ubaidillah bin Ziyad kemudian terbunuh oleh Mukhtar bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi. Setelah peristiwa terbunuhnya Husain, muncullah sekelompok orang bernama Syiah Rafidhah yang mereka merayakan kematian Husain setiap tanggal 10 Muharram. Cara yang mereka lakukan berbeda dengan cara yang lainnya, yaitu mereka memukul dan menghantam pedang atau rantai ke tubuh mereka sehingga berlumuran darah. Mereka melakukan demikian dengan alasan untuk merasakan sebagian penderitaan yang dirasakan oleh Husain tatkala dibunuh. Sebagian mereka juga pada hari itu tidak mau minum karena menurut mereka Husain meninggal dalam keadaan kehausan. Sehingga mereka ingin merasakan bagaimana rasanya berlumuran darah saat kehausan. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah membiasakan anak-anak mereka sejak kecil untuk ikut acara tersebut. Jadi bukan hanya orang dewasa yang mengikuti perayaan tersebut. Tentunya apa yang dilakukan oleh Syiah tersebut adalah kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam yang benar di tanggal 10 Muharram adalah berpuasa dan bukan melukai dan menyiksa diri. Tidak hanya itu, ada yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti sabda beliau, "Laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bida'wil jahiliyah." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tatkala ditimpa musibah menampar pipinya, menyobek-nyobek bajunya, atau berdoa dengan doa orang-orang jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah telah bertentangan dengan syariat Islam karena merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah Jalla Jalaluh, dan itu merupakan dosa besar. Tentu meninggalnya Husain radhiyallahu anhu adalah kesedihan bagi kaum muslimin, namun kesedihan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang demikian. Justru kita diperintahkan untuk bersabar. Mari kita tanyakan kepada mereka orang-orang Syiah Rafidhah bahwa tentu ada orang yang lebih hebat dari Husain radhiyallahu anhu yang juga meninggal dengan tragis. Lantas mengapa mereka orang-orang Syiah Rafidhah tidak merayakannya? Hasan radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan diracun. Apakah kemudian kita juga harus merayakan kematiannya dengan memakan sedikit racun? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ayah dari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma,
dan lebih utama dari mereka berdua. Ia meninggal dalam keadaan ditikam di bagian kepala. Apakah kemudian kita merayakan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menikam-nikam kepala? Yang lebih hebat lagi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ia meninggal dalam keadaan ditikam hingga darah mengalir ke Al-Qur'an yang ia baca. Apakah kemudian kita juga merayakan dengan menikam-nikam diri? Bahkan yang lebih utama dari siapapun adalah Nabi kita Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan merasakan racun selama 4 tahun yang menggerogoti tubuhnya hingga meninggal dunia. Tapi mereka sama sekali tidak pernah merayakan kematian Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena mengkhususkan hanya kepada Husain, sementara yang lain yang lebih utama daripada Husain radhiyallahu anhu lebih banyak. Itu di antara kisah singkat tentang perjalanan Husain sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadikan pelajaran berharga untuk kita. Dan hikmah dari kisah ini bahwasanya tidak jadi jaminan ketika kita sudah belajar, kita sudah mondok, kemudian tidak akan terjadi masalah. Di kalangan para sahabat saja terjadi masalah, di mana mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Karena setiap manusia pasti akan diuji. Maka ketika sudah terjadi ujian, maka kita harus apa? Bersabar. Ketika sudah terjadi musibah, kita harus bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri kajian malam hari ini. Ya, afwan lebih kajiannya, biasanya jam 9 beres. Ini lebih 27 menit ya. Mudah-mudahan waktu yang lebih ini Allah ganti dengan yang lebih baik, itu dengan kenikmatan surga dan dibebaskan dari api neraka. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.